Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Imam Syafi'i. Nanti dalam perjumpaan pada malam hari ini, saya akan menjelaskan tentang ilmu fikih, yaitu tentang thaharah atau bersuci. Kemarin kita sudah mempelajari bersama tentang hukum-hukum agama Islam, bahwa hukum agama Islam dibagi menjadi 5. Karena di sini kita akan membahas dalam kitab Mabadi Fikih jilid 2, dan saya memegang yang terjemahan. Nanti teman-teman bisa melihat terjemahan maupun yang gundulan. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang hukum-hukum Islam. Dalam kita mengulas kembali lagi apa itu hukum Islam, bahwa dijelaskan di kitab Mabadi Fikih ahkamul Islam, berapa hukum-hukum Islam. Terus dijawab bahwa ahkamuhu khamsatun, al-fardu wa sunnatu wal mubahu wal haramu wal makruhu. Jadi hukum Islam dibagi menjadi 5. Kemarin kita sudah belajar bersama-sama bahwa hukum Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu fardu, hukum fardu. Yang kedua sunnah. Yang ketiga mubah. Terus yang keempat haram. Dan yang kelima makruh. Tentunya kita dalam kegiatan kita sehari-hari, kita tidak jauh dari hukum-hukum Islam seperti ini, entah itu fardu, sunnah, mubah, haram, makruh. Jadi penting sekali bagi kita umat Islam harus mengetahui hukum-hukum Islam yang 5 itu terus, dan kita wajib tahu mana yang termasuk hukum-hukum Islam. Maksudnya yang tergolong apa itu fardu, terus apa itu sunnah, mubah, haram, dan makruh. Terus untuk malam hari ini kita akan belajar bersama tentang thaharah. Apa itu thaharah? Thaharah itu artinya bersuci, bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Thaharah itu at-thaharatu utawi thaharah iku hiya fi'lu ma la tasihhu sholatu illa bihi ka izalatin najasati wal istinja'i wal wudu'i wal ghusli wat tayammum. Apa thaharah itu? Thaharah kita artikan suci. Suci itu dalam arti Islam bahwa kita menghilangkan najis, tapi dengan cara banyak. Di sini dijelaskan di kitab Mabadi Fikih jilid 2 bahwa kita bisa berwudu, bermandi, dan tayamum. Berwudu, terus mandi, tayamum itu bersuci dari apa? Kita di sini akan mempelajari tentang bersuci itu. Jadi kita bersuci bukan hanya membersihkan luarnya saja, tapi kita benar-benar bersuci dari niat kita, dari perbuatan kita. Seperti contohnya kita wudhu, bersuci dengan atas nama wudhu. Dikarenakan apa bahwa kita bersuci harus wudhu? Ini masih tergolong thaharah yang sedang, yang ringan, yaitu hanya cuma berwudhu. Seperti halnya kita mau melaksanakan sholat, kita diharuskan untuk berwudhu.
Berwudu itu artinya kita bersuci, toharoh, kita mensucikan diri karena kita mau melaksanakan sholat, jadi kita berwudu. Di sini dalam hal toharoh bersuci kita diberi 3 alternatif. Yang pertama wudu, terus mandi, terus tayamum. Fungsinya wudu dan tayamum itu sama, yaitu untuk bersuci dalam hal melaksanakan ibadah. Tayamum, jika tidak ada air kita bertayamum untuk melaksanakan sholat, ibadah sholat. Terus mandi, toharoh dalam hal mandi, bersuci dalam hal mandi diwajibkan karena beberapa sebab. Jadi kita mandi setiap hari itu juga sudah bersih. Misal dari panjenengan ada yang bertanya, kan kita setiap hari mandi, apa bedanya mandi biasa sama toharoh yang mengatasnamakan mandi? Jelas berbeda. Karena mandi di sini dalam hal toharoh dalam ilmu fikih, karena disebabkan karena ada sebabnya. Kita mandi bukan karena kita berkeringat maupun kotor, kita mandi. Dalam kitab Mabadi Fikih, toharoh dalam hal mandi di sini menjelaskan bahwa khususnya kita bagi orang muslim, jika kita semua sudah memasuki balik, khususnya yang laki-laki maupun perempuan, jika laki-laki sudah balik dan mengeluarkan mani, kita diwajibkan mandi, yaitu taharah dengan cara mandi. Terus bagi anak putri juga sama. Kita jika sudah balik, terus anak putri mengeluarkan darah haid, itu juga diwajibkan bersuci atau mandi dengan cara mandi. Artinya taharah itu berarti bersuci. Terus kita lanjut dengan benda-benda apa saja yang bisa untuk bersuci. Akan saya jelaskan bahwa di sini kita bisa menggunakan dengan al-ma'u wa turabu wal hajaru wad dabhu. Yang berarti kita bisa benda-benda untuk bersuci kita bisa menggunakan dengan air, terus debu, terus batu, dan menyamak. Menyamak itu apa? Kulit binatang, dan sabun. Karena kita di era sekarang kita sudah ada sabun, maka kita bisa menggunakan sabun. Tapi di zaman dulu, di zaman dulu belum ada sabun. Di zamannya Nabi belum ada sabun. Tapi untuk bersuci kita di zaman dulu hanya menggunakan air, debu, batu, dan kulit hewan, entah itu sapi maupun kerbau. Karena di era sekarang sudah ada sabun, maka kita bisa menggunakan sabun. Nah, itu benda-benda yang bisa digunakan untuk bersuci ada 5: air, debu, batu, terus kulit hewan, dan sabun. Kita lanjut. Air apa saja bisa untuk bersuci? Jelas kita kadang bingung antara air mana yang bisa untuk bersuci dan yang tidak bisa untuk bersuci. Air yang bisa untuk bersuci jelas itu air suci yang mensucikan, dan bukan air yang sudah dipakai. Di sini dijelaskan bahwa semua air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi dan tidak bercampur dengan najis dan tidak termasuk air mustakmal atau sudah yang dipakai itu, maka bisa untuk menghilangkan najis maupun hadas. Jadi di kitab ini menjelaskan bahwa
air diperbolehkan untuk bersuci, semua air yang turun dari langit dan bersumber dari bumi itu bisa bersuci, kecuali air yang sudah dipakai atau air mustakmal. Lanjut, apakah air najis itu bisa untuk bersuci? Apa itu air najis? Kita jelaskan dulu bahwa air najis itu air yang suci, air suci yang sedikit, terus kejatuhan najis, terkena najis. Kita contohkan, misal teman-teman di rumah punya air 1 ember. Air 1 ember itu suci dan bukan air mustakmal, air suci. Tapi karena ada ayam, terus kita tidak tahu ayam itu ternyata membuang kotoran itu ke air tersebut, maka air itu menjadi air najis dan jelas air itu tidak boleh untuk bersuci karena sudah tercampur dengan najis. Terus air mustakmal. Yang pertama itu air najis, terus air mustakmal. Selanjutnya ini air mustakmal. Air mustakmal ialah air yang sudah dipakai. Jadi air yang sudah dipakai dalam artian yang melebihi dari intinya air mustakmal itu air yang sedikit yang sudah terpakai dan terpakai untuk menghilangkan hadas dan najis. Air itu suci, tapi karena sudah dipakai maka itu airnya jadi berkurang dan jelas itu menjadi air mustakmal. Sehingga ingin suci lagi, maka air itu ditambahkan lagi biar air itu menjadi banyak. Air mustakmal itu air suci, tapi karena sedikit jadi tidak bisa untuk bersuci, menghilangkan najis. Bisa untuk bersuci tapi sudah dinamakan air mustakmal atau air yang sudah dipakai. Terus selanjutnya air sedikit. Air sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. Itu air sedikit. Kita akan bahas tentang air sedikit dan air banyak. Terus apakah air banyak itu? Tadi air sedikit ialah air yang kurang dari 2 kula. Terus apakah air banyak itu? Air banyak itu di sini dijelaskan bahwa air banyak yang sudah mencapai 2 kula atau lebih. 2 kula atau lebih. 2 kula itu diibaratkan air sebanyak 140 ukoh menurut perkiraan atau kolam yang mampu menampung air dengan ukuran persegi 4 yang panjang, luas dan kedalamannya antara 11/4 ziro. 1 ziro itu kira-kira 65 cm. Jadi gimana? Ya, kita ibaratkan bahwa intinya dalam membuat air kula kita diharuskan kita melebihi perkiraan air banyak. Jadi jangan sampai kita membuat kulah atau tempat air yang pas dengan ukuran air banyak. Jikalau kita menggunakan air tersebut, maka air itu menjadi air mustakmal. Air itu suci, tapi menjadi sedikit mustakmal, sudah dipakai. Tapi misal kita membuat tempat kulah dengan ukuran melebihi rata-rata air banyak, maka air itu yang di dalam tempat air itu atau air kulah, walaupun sudah diambil pakai gayung, maka air itu masih suci, masih bersih. Jadi di era sekarang banyak yang kurang paham, jadi kita lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Contohnya yaitu tadi dalam pembuatan air kulah, pembuatan bak air.
Jadi sebisa mungkin kita membuat melebihi ukuran banyak. Terus mungkin sekian pertemuan dari saya, dari kita pertemuan pada malam hari ini tentang air, tentang toharoh. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa kita amalkan dan bisa berguna bagi kita maupun orang lain. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.